di umur 16 itu gue mulai bisnis itu bukan bisnis baju. Terus? Gue bisnis restoran. Gue nggak tahu value gue apa. Gue takut kehilangan mereka. Alhasil gue iya. Java itu dulu awal tuh batik iconic wear. Tuh gue di level gue paling low-nya di situ bro. Lu bayangin gue melakukan setiap hari sesuatu yang gue nggak suka, which is kuliah. Berarti lu kenapa buka bisnis baju, kenapa? Gara-gara lu lihat banyak orang-orang yang suka ngejim pakai baju tidur. Iya. Paling gila tuh pernah Java cashnya 0 bro. Oke brother, kita mau ngomongin apa nih? Enggak, jadi sebenarnya kemarin tuh di Instagram gue tuh kan gue kan sering posting gitu kan pakai caption kan. Terus tiba-tiba banyak yang DM gue bilang, bang daripada lu bikin caption gitu, mending lu bikin podcast bang. Daripada gue gabut nggak ada kerjaan, mendingan gue dengerin podcast biar ada kerjaan. Toh menginspirasi juga dan bisa berguna gitu. Ya gue nggak tahu sih kita tuh berguna apa enggak buat mereka. Ngomong aja dulu gitu. Kita kan bocah ya. Bocah kita. Iya. Cuma luar biasa gitu. Katanya. Oke. Garingnya. Enggak, gue yakin lu tuh banyak yang digali bro. Tapi lu nggak ngerti aja cara keluarinnya gimana. Ini gue mau keluarin gitu. Nah sebenarnya gue mau tahu sih, ini kan podcast pertama kita ya. Podcast pertama kita. Ya pasti orang-orang nggak akan mau mendengar selanjutnya kalau belum tahu basicnya kita. Oke. Belum tahu dasarnya kita gitu kan. Iya. Nah jadi gue pengen tahu nih, kok jadi gue yang nge-host ya? Enggak ya? Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa, lu dulu aja. Gue pengen lu tuh kita kan berbisnis itu kan lu jalan duluan. Tiba-tiba bisnisnya mati, baru gue masuk gitu kan. Iya. Nah sekarang gue mau tahu lu tuh dari awal kenapa berbisnis baju tuh, kenapa lu tuh siapa sampai lu tuh berpikir lu itu apa gitu, sampai lu bisa berpikir lu mau buka bisnis baju tuh kenapa? Oke, basically gue tuh dari dulu emang kalau tahu ya, kalau gue dulu dari dulunya ini pas lu sadar jadi manusia umur berapa? Ya let's say SMP 1 lah bro. Gue udah mulai genit dulu kan. Gue dulu kan gendut bro. Gitu gendut. Gue ceritain dulu gendut, terus gue nge-gym. Kurus tuh di SMP 2 gue. SMP 2 gue mulai kurus. Lu kalau namanya udah kurus kan udah mulai pede bro. Iya. Udah mulai pede. Kurus masih SMP 1 tuh? Iya gue. Gue dulu SMP 1 masih gembil bro. Jadi SMP 2? SMP 2 enggak, jadi gue 3 bulan tuh turunin 18 kilo bro. Lu tau gak, gue cuma makan nasi merah, ayam rebus tanpa garam anjing, kayak orang tolol dulu. Lu punya otak pasti kacau. Tolol, kacau. Terus gue kardio bro, minimal 1000 kalori gue keluarin dalam sehari. Itu sih gila bro. Makanya gue 3 bulan tuh gue turun 18 kilo. Untung lu ada stretch mark. Iya, jadi gue mikir tuh dulu 70 kilo, aduh ini kayaknya gue udah gak bisa nih. Karena koko gue tuh udah sampai 100 lebih bro. Gila, lu punya keluarga? Gue terinspirasi tuh nge-gym pertama kali gara-gara koko gue. Dia dari 110 ya, turun sampai 78 atau 80, berotot men. Terus gue pikir kayak, gue kan mau tinggi juga kan. Gue pikir tulang gue nih nggak bisa nih kalau terlalu gendut tuh. Gue kurusin, kurus kayak tulang bro, 53 gue. Terus akhirnya banyak cewek yang deketin lo? Enggak juga. Terus gimana? Enggak, nah dari situ kan gue udah mulai kurus nih. Gue lama-lama penasaran, gue liat koko gue. Wih, nge-gym kok kayak badannya keren juga ya kalau berotot. Nah gue mulai nge-gym. Gue nge-gym pun dulu bro, takut gue bench press bro. Kenapa? Kan lu tau kan sih dulu orang yang kalau ngangkat beban tuh takut kayak nggak bisa tinggi. Oh iya. Alhasil gue nge-gym main bicep tuh 4 kilo doang, tapi repetisi banyakin. Nah, mulai dari situ gue. Terus nge-gym gue udah mulai sampai umur 17 ya. Enggak, gue mulai nge-gym tuh 15. Terus sempat ke 17 tuh badan gue ya gitu-gitu aja bro. Gemuk kurus gitu. Enggak, gue berotot biasa aja, enggak yang lebay-lebay gimana lah. Nah terus? Mulai dari situ gue udah mulai pikirin penampilan gue, karena dulu gue nge-gym pun juga kayak pakai baju tuh ngasal bro.
apa aja yang menurut gue keren. Even gue dulu nge-gym pernah pakai celana apa ya? Jadi intinya lu nge-gym biar lu kelihatan keren lah ya. Iya, intinya kayak gitu. Nah, dari situ gue pikir gue nge-gym aja mikirin baju. Nah, banyak orang dulu kan gue gymnya bukan di Gold Gym bro. Di mana emang? Gue gymnya tuh di Dan Mogot gitu. Gue lupa. Gitu gym ya? kecil ya. Tapi seru banget men. Justru menurut gue gym kecil kayak gitu kita lebih deket sama orang-orang surrounding kita kan. Gua tempat gym kecil aja kalau dateng salam-salamin gitu tuh guys. Iya. Gue banyak diajarin sama orang-orang situ lah. Nah dari situ gue lihat kok mereka ada yang nge-gym pakai baju tidur bro. Gila gak lo? Nge-gym pakai baju tidur asal pakai kaos. Dulu tuh zamannya orang nge-gym pakai baju gym tuh menurut gue sedikit sekali. Zaman gue nge-gym awal. Mulai dari situ gue mulai kepikiran. Tapi tidak terjadi dulu bro. Di umur 16 itu gue mulai bisnis itu bukan bisnis baju. Terus? Gue bisnis restoran. Oh. Kafe kecil-kecil bro. Dulu lu tau kan? Tahu cuma. Ya apa gue ceritain aja kan. Dulu gue pas umur 16-17 kalau nggak salah gue dulu bisnis kafe tau gak lagi zamannya roti bakar, Indomie, telur asin gitu. Nah gue buat bro. Gue nyalain dulu biar terang ya. Misalkan Ton. Bisa ya. Nah gue tuh dulu bisnis itu kafe itu sampai umur 17 ya, jalan 6 bulan ya kalau nggak salah 6 bulan atau 9 bulan gitu. Tiba-tiba gue dapat keberuntungan bro. Tiba-tiba saudara gue mau berinvestasi ke gue. Nggak sampai setahun gue bisa buat kafe kan, orang di luar sana anjay. Umur berapa tuh? 16 tahun? 18 tahun bro. 18 tahun? Iya. 18 tahun buka kafe? Iya. Habis berapa duit tuh buka? Ya udah lewat gue kasih tau aja ya. 1 M bro investasinya gila. 18 miliar gue. 18 tahun 1 M. Iya. Itu gila sih, gue respect banget sama investor gue waktu itu. Saudara gue sendiri, dia mempercayakan duit dia buka. Itu jalan gak sampai setahun bro tapi gak sampai setahun gue ya namanya juga masih bocah bro. Gue partner sama temen gue dulu ya belajar lah. Iya istilahnya belajar, tapi untungnya si saudara gue tuh udah bilang gue bahwa dia itu mau sama-sama belajar gitu. Tapi intinya lu pada saat itu kan intinya pertanyaan lu kenapa gue bisa buat bisnis itu kan. Nah pada saat itu gue sadar bro, di saat gue turun gue tuh mental gue masih cupu bro. Kayak gue pikir anjing udah nggak sukses nih, ya udahlah gue tinggalin lagi gitu. Berarti intinya di umur lu yang belasan tahun itu ya ketika lu stop lu nggak, ketika lu bangkrut lu nggak stop gitu, masih mau coba lagi yang lain. Masih mau coba lagi, tapi gue awalnya emang feeling gue tuh, guts gue tuh mikir kayak gue emang dari dulu pengen bergerak di fashion industry sebenarnya. Mulailah dari situ gue buat Java. Kan lu tahu kan dulu gue buat Java. Dulu bukan Java dulu kan? Java dulu bro, awal. Jadi Java ini buat temen-temen yang nggak tahu ya, Java itu dulu awal tuh batik iconic wear. Jadi konsep batik itu dimasukin kan Indo kita. Gue tau, lu umur berapa itu? Itu umur 19 bro, mau ke 20. Batik ya? Batik iconic sportwear. Jadi sportwear konsepnya masukin batik. Itu idenya dari siapa? Bukan dari gua bro. Itu hanya ide dari sahabat gua si Enrico. Tahu kan yang itu si Travelino. Nah dia bilang gua bro. Jadi kalau teman-teman tahu Travelino itu adalah tour and travel. Dia kita lah. Ya dia itu bedanya apa? Ya sekalian lah masarin aja ya. Bedanya Travelino sama yang kayak tur-tur yang besar itu, dia itu bisa customize bro, sesuai yang lu mau. Apapun dia bisa customize. Itu aja customize. Iya. Stop, lanjut. Oke lanjut, dia bilang gua bro, lu kan sekarang zaman itu tuh udah mulai bro Gymshark, kalau lu tahu Gymshark tuh udah mulai masuk, maksudnya di peredaran Instagram kita ya, udah mulai terkenal. Nah orang-orang banyak terinspirasi sama itu. Bahkan gue dulu mau ngebuat Java Aesthetic tuh kayak Gymshark. Tiba-tiba teman gua itu si Genius itu kasih tahu gua, bro, kan orang Indo, itu berawal dari local pride tuh di situ. Lu tuh harus junjung tinggi dong, kita harus junjung tinggi itu yang namanya local pride. Oke, gue bilang bener juga ya. Apa bro yang bisa gue?
orang tiap Jumat kan pakai batik bro. Ya. Kenapa lu nggak masukin batik? Wah, gue awal yang benar lo masukin batik ke sportwear kan aneh banget ya. Akhirnya gue pikir-pikir ya benar juga sih. Kenapa gue harus ikutin sama orang yang lain, orang yang sama, maksudnya yang udah terkenal nih, let's say Gymshark udah terkenal. Ngapain gue ikutin dia lagi gitu? Gue masuk ke suatu market ya, gue harus tampil beda dong, supaya orang melihat gue kan. Akhirnya gue ya udah, gue kayak with batik wear itu. Batik sportwear awal Java Aesthetic bro. Kalau lu lihat logonya ntar ditampilin aja bro, logonya tuh lucu deh. Kayak singa terus ada batik-batiknya gitu. Itu tidak berjalan. Tidak berjalan lagi. Iya, kesian tuh bro ya. Ya, jadi nah itu bro, gue bingung. Jadi si Java Aesthetic tuh dulu sempet, gue itu sambil kuliah soalnya, jadi sempet nggak jalan lagi, bangkrut lagi kan. Tapi gue di sini gue bingung sama diri gue, kenapa ya? Kok gue masih mau naik terus, gue masih mau penasaran terus. Nah itu awal gue cerita gue bisa ketemu si Denny sama Daniel, ex-partner gue dulu, yang kita jalanin Positive Wear dulu. Dulu gue nggak tahu nih cara pasarin Java tuh gimana. Gue endorse mereka, mereka baik banget men. Gue pikir kan gue udah siapin budget bro. Lu harus tahu nih, kalau misalnya memang ada dari influencer, ketika dia punya konten olahraga dan dia itu misalnya mau baik sama lu, otomatis berarti konten lu tuh masuk ke mereka. Oh gitu ya. Makanya influencer yang benar adalah ketika lu rela nggak dibayar, tapi lu masuk konsepnya sama lu dan lu rela. Jadi mereka mau bayar ya? Nggak harus dibayar. Iya makanya gue kaget karena gue udah jujur siapin budget ya, cuma gue nggak tahu ya. Pasti kalau di otak gue pasti lewatin budget. Taunya ternyata dia oke dengan kasih aja barang ke gue dan mereka fotoin. Nah itu awal gue ketemu mereka. That's good lah. Iya, dari mereka jujur pertama penjualan gue lumayan naik dari mereka. Tapi setelah itu ya sudah zong lagi bro, zong lagi. Soalnya nggak ada dia lagi. Iya bro. Mereka jadi gue bangun Java itu pakai duit gue sendiri. Gue inget tuh bro, gue nyimpen duit kayak orang bego 6 juta bro, semuanya modalnya 6 juta. Ya nggak jalan lagi, pusingan gue. Berarti Java udah jalan berapa lama lagi tuh pas dimulai itu, ke kalau nggak salah 3 bulan. Berarti lo harus hitungannya pas lo endorse si Denny sama Daniel ya. Berapa? Itu kurang lebih 3-4 bulan so far ya, dari gue pembuatan sampai gue endorse Daniel. Berarti si Denny sama Daniel tahu dong ini brand pertama kali dan belum ada nama sama sekali, dia tahu. Yes, dia tahu. Nah, jadi bantu banget. Nah, habis itu udah Java stop, gue mulai fokus. Ya lu tau lah, dulu namanya kuliah, anak bandel. Gue dari dulu gini, kalau kuliah tuh gue selalu kuliah pulang, udah kebiasaan. Iya, gue tuh jarang ngumpul bro. Kenapa ya ngumpul, kenapa? Kebetulan aja, karena gue bisnis ribet. Wow, gue kuliah udah kayak orang hebat bro. bisnis terus. Nah, kebetulan pas gue jalanin Java itu, gue lagi internship bro. Itu gue di level gue paling low-nya di situ bro. Lu bayangin gue melakukan setiap hari sesuatu yang gue nggak suka, which is kuliah yang gue pilih sendiri. Terus gue harus kerja di hotel. Tapi itu nggak enak banget ya lu. Tapi lu ngejalanin kuliah apa? Gue tetap ngejalanin karena gue. Itu kemauan siapa sih? Kemauan diri gue. Tapi kenapa lu kemauan diri lu kuliah di sana, tapi kenapa lu nggak suka sama pilihan lu? Gini, makanya gue kasih tahu ke teman-teman. Jadi gue dulu tuh kan gue bilang gue buat kafe kan. Gue buat kafe gue terlalu, namanya anak muda gimana sih menggebu-gebu kayak gue buat kafe nih. Gue harus kuliah perhotelan nih supaya gue bisa tahu. Turns out di tengah-tengah jalan lu sudah mencari experience itu kan. Experience itu lu berasa kayak kayaknya bukan jalan gua. Padahal dari awal itu gue sudah bilang ke diri gue bahwa jalan gue di fashion industry. Tapi gue stubborn enough untuk jalanin yang di depan mata dulu. Kadang-kadang begitu sih. Biasanya begitu, benar gak sih? Benar. Setelah itu gue udah setengah jalan, gue dibayarin bokap. Masa iya lu nggak lanjutin kuliah? Tapi kan? Berarti lucu ya, maksudnya lu kira lu masuk ke perhotelan tiba-tiba. Tetapi tidak, iya. Tahu-tahu perusahaan lu bangkrut, lu jadi nggak suka lagi, ternyata bukan. Iya. Sekarang gue tanya lu, kenapa lu maksudnya gini, kuliah UPH tuh bukan murah, mahal gitu. Iya bro. Kuliah itu mahal, otomatis UPH tuh uang papa habis ibaratnya tuh. Orang tua pasti harus berduit punya nih. Iya betul. Otomatis lu bisa dikatakan keluarga lu berduit lah.
lu kenapa sampai belasan tahun capek-capek kerja, dari belasan tahun tuh udah mau kerja gitu. Kenapa emang? Lu emang ada tekanan apa sampai lu tuh kerja? Gue basically emang gue nggak mau hidup biasa aja sih bro. Oke. Itu yang penting. Iya, karena menurut gue bukannya gue berduit juga, tapi kan itu duit bokap. Ya kan? Dan emang jujur aja keluarga gue bukan seduit kayak seperti orang-orang yang di luar sana. Makanya gue bisa lu lihat gue bisa mikir dari belasan tahun gue mau cari duit karena ya itu bro. Karena gue bukan kondisi keluarga lu yang kondisi gue yang nge-push gue mikir wah anjing gue nggak bisa nih hidup biasa aja nih, gue harus bisa jadi orang hebat gitu di keluarga gue. Nah ya gitulah, bokap gue udah banting tulang kan bayarin gue, ya lu tahu uang papa habis ya gue harus kelarin itu. Biarpun gue tahu ini penting sekali, gue tuh tahu hidup gue tahu jalan gue, ijazah gue nggak akan kepake. Gue sudah bilang waktu itu ke orang-orang terdekat gue dan seperti teman, ya mantan gue lah, semuanya lah, orang-orang terdekat, bokap gue sekalipun, gue bilang ini tuh gak akan gue pakai. Tidak ada yang percaya sama gue. Sampai ya hari ini gue bisa tunjukin itu gitu loh. Tapi dari situ kan prosesnya banyak sekali kan. Lanjut lagi dulu gue yang gue sempat lowest point, itu gue mau ketemu orang aja gue nggak berani bro. Kenapa sih emang? Karena lu memang gak ada duit? Gimana sih? Satu, gue gak ada duit. Kedua, ya hidup lu, kalau gue dari dulu tuh udah stres. Kayak teman-teman gue banyak role model yang masih muda tuh udah sukses pakai duit sendiri ya bro. Dari situ gue stres. Gue stres dari situ, terus gue pikir anjing, hidup gue kok gini-gini banget ya. Tapi satu yang gue nggak bisa lupain diri gue tuh, gue nggak pernah mau nyerah. Ada aja lah jalan bro, makanya gue tiba-tiba nggak tahu kenapa 3 bulan kemudian gue udah stop yang Java estetik itu. Pas ambil intern tiba-tiba Dennis Daniel kontak gue. Tapi pas lu udah endorse dia? Udah 3 bulan udah tutup bro. Istilahnya si Java ini udah tutup nih, udah die lah istilahnya. Nah kontak gue untuk kerjasama bisnis. Nah bisnisnya apa? Positiveware. Jadi awal tuh gue berpikir kenapa nggak gue jalanin Java lagi. Tapi kemarin gue kepikiran bahwa jadi Positiveware tuh awalnya bukan batik, belum batik. Dia itu konsepnya bagus. Jadi dia sportwear yang mengeluarkan positif vibes. Ya. Itu juga nggak gitu laku bro saat itu. Nah dia rebranding bareng sama gue. Jadi kita mulai kerjasama. Nah itu tapi berarti waktu itu positif itu sudah ada atau sudah ada juga seperti Java tapi tidak begitu jalan. Lalu kita sama-sama nih kita meeting gimana. Awalnya sempat berargumen karena gua ya biasalah bro, gua kan yang punya Java, dia yang punya Positiveware. Jadi kayak pengen kenapa nggak Java aja, kenapa nggak Positiveware ya? Tapi lama-lama gue pikir oh ya untuk saat ini gue berpikir untuk kayaknya Positiveware. Baik lagi ke pertanyaan gue awal, berarti lu kenapa buka bisnis baju, kenapa? Gara-gara lu lihat banyak orang-orang yang suka nge-gym pakai baju tidur? Iya. Jadi gue mau menciptakan sesuatu. Kedua, gue emang dari dulu suka pakai baju Nike, Adidas. Penasaran ya bro dari dulu. Gue suka sama baju-baju mereka aja lah. Intinya itu, salah satu konsepnya itu. Kedua, karena gue nggak ada duit juga. Gue mau beli Nike, tapi gue nggak ada duit bro. Jadi gue pengen ciptain baju ya kalau bisa selevel Nike tapi dengan harga yang lokal di bawah ya. Gue lanjut ke Positiveware. Dulu gue kerjasama sama mereka, kita rebranding bro. Jadi gue pikir Positiveware ini sebenarnya konsepnya awalnya bagus. Karena dia itu nggak suka kayak lu tau gak sih dulu pas zamannya 3 tahun lalu apa lu tau gak sih baju-baju yang keluarin negatif omongan kayak apa gitu-gitu. Nah itu berawal dari situ konsep Positiveware. Gue bilang bagus sekali, mereka orangnya juga positif sekali kan. Nah dari situ gue pikir kenapa dia tidak laku, karena dia hanya tulisan, tidak ada value Indonesia yang kita bisa masukkan. Pikiran gue kepikiran lah, kenapa nggak gue campur aja konsep gue jauh lebih jelas. Itu gue nggak ada duit juga bro. Awal kita modal tuh 21 juta. 20 juta deh.
Pokoknya Dennis Daniel tuh 60, mereka gue 40. Alhasil gue mesti keluarin duit sendiri lah istilahnya. Itu juga gue gak ada duit, mana gue dibantu lagi sama saudara gue. Makanya sebenarnya kayak lu bisa naik juga. Lu kayak visi lu banyak tapi gak ada duit ya. Betul. Tapi makanya masih banyak orang yang mempercayai visi lu sehingga lu suntik duit mulu. Makanya itu makanya gue itu kebaikan Tuhan sih bro. Ya, tenggat banget gue ketemu saudara gue yang gelo lah bro. Kayak dia one yang 1 dari 1000 deh cuy. Nggak ada orang yang kayak gitulah. Tapi itu dia pinjemin gue tuh 7 juta. Tenggat gue dalam 1 bulan men. Naik cuy. Modal gue 7 juta, gue dapat 15 juta. Akhirnya gue bisa balikin. Itu pas gue bisa balikin duit dia tuh, waduh, seneng aja, biarpun kecil kan seneng aja gitu. Umur berapa itu? 20 deh kalau nggak salah, 2 tahun atau 3 tahun lalu. Nah abis itu gue jalanin sampai 3 bulan bro. Ya long story short, visi gue berbeda lah sama mereka. Sampai gue harus mengundurkan diri, ingat mengundurkan diri gue. Karena banyak di luar sana yang pikir gue ditendang sama mereka. Padahal tidak. Sebenarnya gue yang ngundurin diri. Jadi sekarang hubungan lu fine-fine aja kan? Sebenarnya fine-fine aja bro. Namanya kalau kita ngomongin di luar bisnis ya, kita mah fine sekali. Gue ketemu di gym sama mereka mah ngobrol layaknya kayak orang tolol gitu, ngomongin cewek lah, ngomongin apa semua gitu. Cuma kalau di ngomongin bisnis ya namanya kita di field yang sama ya, pasti kita akan menjaga jarak. Bahkan jadi kompetitor banget ya, tapi kompetitor sehat juga. Ya harusnya friendly kompetitor kan. Nah banyak orang yang kirain gue ditendang sama mereka, padahal tidak. Gue yang memasak untuk keluar, karena gue orangnya terlalu idealis bro. Cuma gitu ya, lu berbisnis dengan satu visi, bisa juga tiba-tiba di tengah jalan lu bisa out ya. Sebenarnya kalau lu ngomong satu visi tidak, dari awal tidak, tapi kenapa lu jalanin? Nah itu makanya yang gue mau share di sini tuh, gue tuh tidak ada confident. Padahal gue tidak jalan ya, lu udah spend energi lu di situ. Gue tidak tahu value gue tuh sebenarnya tuh Julio tuh hebat gitu. Gue nggak menganggap itu sama sekali. Yang di depan mata gue bisa jalan, gue jalanin. Jadi intinya lu mau berani mengerjakan apapun ya, tapi normal sih bro, lu melakukan kesalahan. Karena apa tapi bro? Bukan kesalahan. Karena gue istilahnya gue lagi cari-cari jati diri gue. Oke. Nah gue semenjak itu gue tuh sadar lama-lama value gue seharusnya tidak begini nih. Gue jalanin bisnis tuh begini. Ya despite orang sukses lah ya. Maksudnya gue tuh idealisnya gue mau jalanin bisnis tuh sesuai kayak orang bilang tuh gue terlalu naif di dunia bisnis. Lu dunia bisnis nggak bisa terlalu naif bro, bla 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 gitulah. Tapi intinya gue membuktikan juga kan, prove them wrong juga kan. Gue memang nggak cepet naik, tapi pelan-pelan gue bisa temuin orang yang tepat buat gue gitu. Nah ya long story short, gue tidak sama visi, gue keluar, balik lagi bro. Gue rebranding Java Aesthetic, siapa lagi yang modalin gue? Saudara gue sendiri. Gede lah. Ngomong aja berapa? 300 juta bro. Oke. Ya, gue sempet diketawain sih sama investor. Belum ketemu gue tuh ya? Iya belum ketemu lu sendiri bro. Tuh? Iya. Gila, saudara lu itu gila ya menurut gue. Ya dia kayaknya melihat, gue gak tahu sih pikiran kayak dia. Ibaratnya kalau gue jadi saudara lu nih, ibarat gue punya duit, gue bingung sumpah mati lu. Maksudnya gue orang yang punya duit, tapi gue sisi lain mau mendidik lu gitu. Tapi gue spend uang tuh kayak mainan. Iya, ya itu yang gue respect dari dia sih. Dia dan itu, untungnya lu bukan anak yang main-main ya dengan uang itu ya. Ya sebenarnya awalnya gue juga main-main, iya bukan main-main sih, namanya juga masih. Lu berbisnis, ya mencari, bukan tiba-tiba lu tipu, lu pakai buat clubbing gitu loh. Enggak lah, itu tolol. Iya, kan banyak orang tolol. Iya. Nah habis itu gue dimodalin lagi, itu gue mulai serius banget bro. Jadi dimulai gue putus sama Positiveware gue itu gue bener-bener fokus sama diri gue. Gue sudah fokus, gue sudah sadar value yang gue punya. Lu jangan anggap rendah diri lu terus lah. Biarpun lu gak ada duit, tapi lu punya value yang lu gak perlu punya duit bro. Jadi intinya lu keluar gara-gara lu gak ada duit? Jadi intinya gini bro, gua itu dulu terpotong, gua tuh beda visinya karena
di saat itu gue tidak ada backup cash. Dan mereka punya backup cash. Kayak ada intinya itu aja. Ya, dan akhirnya konsep yang gue mau lontarkan 5 tahun ke depan itu berbeda dengan mereka, makanya gue beda visi. Sebenarnya itu, makanya gue memaksa untuk keluar diri gue. Gue sih idealis itu. Terus gue balik situ tuh gue langsung mikirin semua bro. Gila gue sampai stres tuh 3 bulan. Kayak lu lepas dari berlian bro. Ya lu tau lah Postiver juga udah sukses sekarang. Ya intinya orang sudah banyak yang tahu lah. Ya lu bisa bayangin gak sih kayak lu di goa gitu anjing, lu liatin anak lu misalkan sukses gitu. Dan itu di tangan orang juga kan. Jadi kayak gue sempet sakit hati banget. Terus gue pikir ya itu desisi lu sendiri bro. Kenapa lu harus nyesel kan? Oke, gue move on. Gue dibilang kayak saudara gue. Kayak lu mau lanjutin di Java, iya. Gue kepikirannya konsep bla 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 bla. Tapi butuh modal lumayan banyak nih, gue bilang. Ya karena kalau ya lu tahu sendiri kan dari internal kita aja punya guideline, punya apa semuanya sudah dipresisikan semua kan. Itu modalnya gede banget bro. Nah dari situ sempet juga gue udah jalan nih Java dari branding yang sekarang nih. Sama aja bro, gue satu lagi, gue emang pinter sekali di bagian produksi. Gue pinter sekali karena gue selalu aja dapat nggak puasnya, jadi gue selalu growing. Cuma satu kendala gue tidak pinter jualan. Makanya sempet Java tuh 9 bulan tuh parah deh, naik turun bro. 3 bulan awal mah gue dapat pemasukan lumayan konstan. Di atas 6 bulan gue parah. Jadi ini awalnya kalau kalian tahu gue ketemu dia, itu awalnya gue mau endorse dia. Sama juga gue mau endorse nih orang, gue liat value-nya wow, kayak keren lah saat itu. Gue nggak tahu lu bro, gue awal tahu lu dari mana? Bro, lu coba cek deh Reynaldi Rivaldo, mukanya mirip sama lu. Gue liat mana miripnya, gantengan gua lah. Gantengan gua. Gue bilang enggak mirip dia. Tapi gue lama-lama dari situ gue baru tahu lu bro. Jujur gue nggak tahu lu kalau Putra Indonesia and stuff gitu, gue nggak tahu. Bro dari situ gue kepoin gue entah kenapa gue bisa kenal temen lu yang namanya Andreas Peter Tang. Itu awalnya gue dapat koneksi dari lu kan karena si Peter. Sebelumnya gue udah kepoin lu sama Nam. Makanya yang gue approach tuh lu sama Nam. Karena saat itu jadi gue seidealis ini bro, gue mau pakai endorse orang yang tidak pernah dipakai sportwear manapun. Itu gue sama juga visinya gitu. Ya makanya kan dari situ kita connect kan, dari situ gue connect. Nah lu melontarkan harga lu bet anjay, gue langsung kayak gue makannya susah bro. Gue bayar lu gimana, tapi yang gue respect dari lu tuh waktu itu lu bilang gak apa-apa, gue suka visi lu, gue mau jalanin. Kita kan nggak pernah tahu kalau kita bakal partneran kan. Dari situ kita bonding lah, sampai yang kita butuh waktu 6 bulan lah. Iya, kurang lebih 6 bulan ya. 4 sampai 6 bulan nggak langsung jadi. Yang paling gila tuh pernah Java cashnya 0 bro. 0, literally 0. Terus gua tuh dapat terakhir cash tuh 5 juta. Investor lu gimana? Diem aja tuh. Ya dia udah parah lah. Gua juga udah sempet argumentasi karena gua banyak salah juga. Karena gua terlalu idealis. Tapi akhirnya dia tone down, dia keluar. Dia bukan keluar sih, dia ya udah terserah lu lah, lu mau jalanin sekian gua bayar udah. Dan hasilnya gua ada utang lah. Tapi gue tetap jalanin sendiri. Nah gue jalanin tuh sempet 0 cash 0. Gue waktu itu ditawarin sama temen gue pameran di CP. Itu cash gue 5 juta. Dapetnya dalam 10 hari. Gue dibantuin sama temen gue juga ngedesain si boothnya. Itu gue jam 2 pagi gue jalan, gue desain sendiri bro. Paginya jam 9 gue udah mesti brief, gue datang ke booth kan, lu tahu kalau pameran gitu kan. Ya pokoknya gue hustling aja lah. Udah mulai dari situ gue tahu, gue yakin gue bisa sukses. Kenapa? Karena gue 0 cash aja gue masih desire gue pengen tinggi banget dari situ.
gue tetap nggak mau nyerah. Lumayan sih dari pameran itu gue dapat 10 juta. Tapi alhasil 10 juta apa bro? Duit. Nggak bisa gue pakai Java. Karena saat itu gue udah minta bokap gue untuk stopin uang jajan. Saat itu gue udah minta, wah itu struggle banget bro, parah gue. Makan aja udah kayak orang bego, gue mikir-mikir kayak misalnya yang gini. Tahu gue pertama kali ketemu lu itu kan waktu lu buka pameran lu ada gue bilang lu bisa olahraga kenapa lu langsung pulang? Gue kenapa ya? Biasa lu makan dulu. Kadang kayak dari 6 pertemuan kita 3 gue beneran ada meeting, 3-nya gue bohong sama lu karena gue emang sebenarnya gak ada duit. Satu sisi gue mau bonding sama lu bro, kan gue gak mungkin langsung kasih tau lu gue gak ada duit Ray, gini kan gak mungkin kan. Dari situlah gue bonding sama lu, gue lihat kok lu pernah bercerita gue bahwa lu mau keluarin clothing brand juga kan kalau nggak salah. Tapi gue lihat value lu tuh sebenarnya nggak di situ bro. Value itu lebih di sportwear, makanya kenapa gue waktu itu ngajak lu kan. Akhirnya kenapa? Oke, hobi lu kan yang jack itu puisi kan. Kenapa kita nggak buat limited edition? Ya kan, dari situ kita mulai bonding. Kita ngomongin partner dulu kan bro? Enggak, bikin kolaborasi aja. Iya, istilah kolaborasi. Kita ngomongin banyak, yang penting kita kerjain dulu kan. Jangan saling ekspektasi Jack. Iya, makanya awal dari situ kan lu belum partner gua. Kita masih kolaborasi. Gua lihat, wah, gua jalan sama lu orangnya gila ya, maksudnya nggak perlu keluarin duit dah. Waktu itu lu pernah bilang gua, lu harus bayar si Tony sekian gitu. Gue kayaknya nggak ada Ray, udah nyantai pakai duit. Gue lu inget gak dulu? Tapi alhasil gue nggak mau kan. Gue tetap iya. Alhasil awalnya pakai duit gua. Pas open PO ada duit. Iya langsung gue bayar ya kan. Baru dipotong. Nah dari situ gue pikir treat nih orang kenapa udah langsung percaya sama gue. Nah dari situ gue udah langsung kayaknya gue emang cocok deh sama lu karena kita dari awal ketemu aja udah ngobrolnya udah panjang, kita karena satu visi kan. Dari situ gue mulai. Nah kalau teman-teman tahu Java Aesthetic tuh mulai jumpstart tuh gue mulai dari Java Aesthetic X Jack gitu. Sebelumnya Java Aesthetic emang bahan bagus yang lu bilang, tapi gue udah ciptain diamond nih. Tapi kalau gue nggak bisa ngejualnya ya sama aja bro. Makanya gue suka banget pas sekarang kita jalan bahan-bahan yang kita pakai tapi dengan potongan dan gaya-gaya gue juga ada gue-nya dan ada lu juga. Betul. Nah, gue gede di situ di. Kenapa bisa ratusan juta? Gue invest di bahan, gue ciptain sendiri. Hanya orang-orang pernah bilang ini bahannya kok baunya beda segala macam beda karena yang buat sendiri. Iya, emang buat sendiri kayak gue dateng nih bahan sekian kayak gini. Ada kan kayak sekian persen apanya. Kayaknya gue nggak suka deh ini mau tambahin spandex ya misalkan kan bisa gitu. Mau tambahin apa. Nah itu di situ bro. Itu modalnya gede banget. Makanya gue sepede itu kan ngomong sama lu kan awal gue ketemu. Lu temuin aja sono di Bandung Tanah Abang, silahkan sono. Lu ketemu nggak bakal ketemu bahan gue gitu. Makanya awal gue ngomongin. Kecuali gitu. Lu diisu, ditipu diambil. Ya dari situ sih. Gue makanya mulai dari Java X Jack itu kita juga sempat lumayan pusing ya karena corona. Hit kita kayak gila ya. Intinya lu berjalan dari awal sampai kayak gini sekarang ya. Iya bro, dari situ sih. Ya gue tenggat aja sebenarnya, gue nggak mau sombong aja gue Java Aesthetic bisa jalan ini. Lu tuh bisa menjual karya gue bro, intinya itu. Kalau gue tetap keep gue nggak ketemu partner yang pas menurut gue. Intinya gue yang penasaran sih, gue yang bingung. Maksudnya gue dari mendengar lu, gue kenal sama lu punya banyak story dan gue ngeliat yang level sendiri, tapi nggak ada yang tahu. Lu tuh nggak ada yang tahu. Padahal story lu banyak, tapi nggak ada yang mau naikin. Gue nggak tahu kerja lu dulu awal bagaimana sehingga orang tuh nggak ada yang tahu. Berarti gitu loh. Nah kerjaan gue adalah mengetahui, memastikan orang tahu apa yang gue kerjakan. Jadi orang tuh dapur terbuka, itu yang gue suka. Nah makanya tugas gue adalah ya gue pengen apapun di usaha lu didengar. Jadi Java Aesthetic ini nggak berdiri semata-mata hoki, nggak ada hoki. Iya. Karena kita kerja keras dari orang-orang yang kayak lu. Gue sebenarnya gue berpikir aja bro, awal ketemu lu, gue punya media besar yaitu dari lu, karena lu followers banyak. Bener gak sih? Kayak gue pikir oke, gue bisa bantu lu, gue kasih lu value yang gue punya. Lu juga kasih gue value yang gue punya. Bedanya lu sama partner-partner gue dulu,
partner gue tuh tahu kalau gue tuh bisa jadi sesuatu. Tapi mereka takut gue melewatkan dia. Karena gue emang tahu apa yang gue lakukan. Dan mereka tuh punya ini bro. Tapi tidak tahu field yang gue jalankan apa. Nah kalau lu nggak pernah takut itu. Oh ya, gue nggak tahu. Lu lebih sukses dari gue, maksudnya lebih kaya dari gue. Kan bahagia gue nggak dari uang, jadi gue nggak tahu. Iya benar-benar. Itu yang gue suka dari lu, makanya gue juga lu setransparan parahnya. Ya gue juga. Itu yang gue lakukan sekarang, makanya. Jadi itu ya, maksudnya kalau kita banyak orang ngomong gimana, banyak yang nanya gimana caranya cari partner bisnis. Apa jawaban lu? Yang bisa fit sama lu sih, kayak menurut gue ya, gimana ngomong fit sama lu, ngomong fit sama Dennis tiba-tiba pecah, gimana? Enggak, gue nggak pernah bilang gue fit sama Dennis bro. Gue bilang dari awal itu salah gue mengiyakan semuanya, itu salah gue. Berarti lu nggak, pelajarannya adalah berarti it's okay kalau lu berpartner tapi lu nggak setuju sama statement, justru jauh lebih bagus dong. Justru kalau emang lu kalian jangan ikutin arah gua. Lu kalau misalnya berpartner sama orang sudah tidak setuju sama sesuatu, jangan disimpan bro. Lu utarakan langsung, mencari solusi bareng. Kalau gua saking takutnya lepas sama dia, karena balik lagi gua bilang, karena lu gua nggak tahu value gua apa. Gua takut kehilangan mereka. Alhasil gua iya. Pada akhirnya gua kayak ini kayak bukan bisnis gua lagi. Dan sudah terlalu terlambat karena lu sudah menciptakan culture itu. Kalau lu say no, mereka akan tanda tanya, lah lu biasa iya, kenapa lu no? Akhirnya daripada gue ribut, dan gue keluar. Dari situ gue belajar, makanya gue hati-hati sekali gue ketemu lu. Gue udah buka kan, maunya gue apa, awal dari lu kan, bener kan? Tapi yang bedanya gue apa? Itu desisi besar sekali gue bilang, gue offering sharing sama lu 50-50 bro. Itu kayak, gak tau lah, intinya lu istilahnya lu punya rumah punya lu nih, tiba-tiba lu sharing 50%, setengahnya lu kasih tuh. Gue masuk rumah lu, potong bagi dua. Iya, yang rumah yang gue udah build, yang udah besar gitu, lu datang enak-enak aja gitu masuk, kasarnya kayak gitu. Tapi gue nggak pernah mikir kayak gitu, karena gue pikir lagi, oke, let's say waktu itu gue bilang 70-30, gue yakin Java nggak bakal sesukses ini. Karena lu nggak akan mikir. Kita balik lagi ya, kita nggak ngomong sukses jadi melebihi orang, nggak ya? Iya. Kita sukses dalam versi kita aja gitu, lo merasa kita sukses. Ya iyalah bro. Gila lu. Nggak maksud gua kayak sebisa setinggi inilah istilahnya kayak gitu. Tinggi banget ya. Kalau gua 70-30, gua yakin lu akan berpikir kalau lu kerja sama gua. Karena buat apa lu keluarin 100%? Karena kira pun gue cuma dapat 30% gitu. Nah dari situ gue berpikir gue nggak mungkin mengulang kesalahan yang sama. Jadi gue kasih lu udah. Gue itu kalau dulu kalau orang yang deket sama gue kayak sahabat gue atau orang yang deket sama gue tuh tahu gue betapa susahnya gue lepasin itu ke lu. Tapi di satu sisi gue berpikir kayak nggak tau kenapa feeling gue tuh kuat banget. Udahlah lu ngapain lu egois 50-50. Lu mau dapetin 100 juta, kalau lu mau nahan 100 juta terus, tapi lu kalau kasih nih orang 50 juta lu bisa dapetin 1M, berarti gue punya 500 juta kan. Kenapa lu harus egois kayak gitu loh, lu ngerti gak? Dan gue yakin company-company besar yang gue jadiin role model sekarang juga partnership-nya banyak, sharing profit. Ketika lu mau sukses lu nggak bisa sendiri. Nggak akan bisa sendiri bro. Lu butuh bantuan. Yakin gue nggak akan bisa sendiri. Nah dari situ gue pikir lu tuh media Java. Makanya gue harus offering lu 50-50 karena gue mau hustle 200% sama lu gitu. Gue nggak mau gue kerja mati-matian, kasarnya lu cuma kerja nyantai. Gue nggak mau kayak gitu. Sekarang lu enak. Lu bikin produk, lu santai, gue setengah mati posting di web Tokopedia, semuanya kerja gue nggak ada stok ngedit, semuanya. Lu nonton Sule Enggak aja. Gak apa-apa, enggak itu iseng bercanda aja. Gue udah hustling dengan apapun. Jadi ibaratnya kita tahu porsi kita ya. Lu bagian sourcing ya, gue marketing, ikonnya gue, mukanya gue ya, gue harus menjual semuanya. Ya kita tahu itu. Jangan sampai lu nggak tahu porsi apa. Enaknya gini. Kalau gua sibuk sebelum PO bro, sibuk dah lu ngajak gua ngobrol juga nggak bisa.
Nah udah pas PO silahkan Anda yang sibuk. Gua sebelum PO juga pusing gitu. Gue denger video main. Tapi soal kayak gitu ini bentar lagi gue sibuk lagi. Nggak ya, karena gue udah mau nge-push lu untuk minta yang lain. Iya, makanya itu dia. Tapi gue abis itu pusing. Iya makanya. Apakah nih masuk ke marketing apa enggak kan gitu. Tapi intinya ini Rey, kemarin ada yang nanya, bro lu yakin partnership sama orang bla 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 lah. Gue sih udah ya, gue bisa dibilang anak muda lah, pasti banyak orang yang lah bocah lah bla bla bla. Tapi gue udah punya experience berbisnis, biarpun dimodalkan orang, experience yang udah gue tarik tuh udah banyak. Jadi sebenarnya intinya gue berpartnership sama orang tuh kayak pacaran sama orang. Kayak lu tuh harus begitu-begituan bukan ya? Bukan. Lu harus turunin ego lu, harus bener-bener gimana caranya lu punya, intinya sekarang kan gue kaki kanan, lu kaki kiri. Kalau lu mau jalan pincang sebelah kan nggak akan berjalan. Gue nggak suka pun gue ngomong sama lu plus di depan mata lu. Bener. Gue sukanya yang kayak gitu. Dan lu harus cari solusi bareng yang win-win solution. Gak bisa egois lah intinya lu kalau berpartnership sama orang. Nah banyak sekarang kan komen di kita kan enak ya bro, udah punya partner sevisi. Bro, awalnya buatnya susah amat tau nggak untuk jadiin satu tapi visi. Tapi tuh sampai sekarang pun juga kita masih ini. Iya. Ya sebelum buat podcast bingung nih mau beli mic apa enggak. Tapi gue nggak sependapat, dia juga nggak sependapat. Tapi gue pikir gue harus punya duit dulu dari YouTube baru beli. Lo bilang ya lo harus beli dulu. Iya. Ya itu udah beda. Gimana? Tapi ya anyway kita jalanin juga. Jalanin aja ya. Dan ingat kalau misalnya gue berargumentasi sama lu itu hanya bisnis bro. Di luar bisnis kita udah kayak lepas. Kita kan emang selalu kayak gitu kan komitmen. Iya, kita lari pagi lah itu udah after work. Kita pulang kerja. Kalau kita gitu. Udah parah banget kebiasaan kita udah mesti olahraga sih. Itu salah satu bonding kita berdua juga sebenarnya. Oke, kan kita udah buat Java Jack gitu ya. Pas corona kita juga sempat gila ya bro. Kita sempat argumentasi gila juga kan. Oh iya. Yang gua tetap kekeh mau keluarin Vol 1 only for. Oh iya, kalau teman-teman tahu tuh yang Vol 1 itu yang kaos yang lu pakai nih, yang lu tahu pas lagi corona video udah jadi. Corona bulan apa? Tanggal DSG 0203 Januari Maret. Tanggal 2 bulan Maret udah ada corona tuh. Iya. Bingung tapi maksa. Video udah jadi. Iya, semua udah jadi, web udah jadi. Gimana nih? Tapi gue dalam lubuk hati tuh gue udah tahu bro. Kayaknya gue buat masker nih kayaknya. Tapi gue tuh nggak pede. Sebenarnya gue jujur aja gue tuh pengen buat masker tapi gue tidak pede. Kenapa? Karena belum kepikiran. Karena gue pikir gue nggak mau ngikutin orang lah intinya. Gue nggak mau ngikutin market gitu. Market tuh sekarang kayak apa tuh kemarin zamannya pas corona awal. Nimbun masker lah. Dari situ kan kita pikir kenapa kita nggak buat masker aja ya, ngebantu orang kayak. Tapi jujur yang gue bilang, lu jualan masker tapi yang nggak bisa langsung literally buat jualan. Iya. Ya kita harus bantu orang. Iya. Karena masker ini kan bukan field kita. Iya gitu kan. Nah itu ada temen kita kan si Medi. Senggol kita, lu ngapain fokus sama Vol 1? Sekarang orang butuhnya masker. Dari dia. Akhirnya gue juga feeling banget, gue nggak berani posting nih. Gue chat lu, ini gimana bro? Sebenarnya bro, gue tuh jalan galau dalam hati gitu. Tuh galau anjir. Sama galau juga. Akhirnya ya. Tapi nggak ada yang senggol gue. Akhirnya lu tuh harus disenggol sampai kesel baru telepon pabrik. Iya. Akhirnya gue kayak, Mbak, gue gini nih. Iya kita kebetulan buat masker bro ya. Kebetulan itulah yang Tuhan bro. Bahan yang lu buat yang gak laku tapi gold diamond itu ternyata antibakteri. Nah antibakterian kita pikir oke, kan dia pasti extra protection kan. Makanya kita keluarin langsung 3 layer system itu. Dan 3 layer system serut ternyata waktu lagi corona kita expect-nya berapa sih bro? Enggak, kita expect udahlah di nggak usah itu 100 enggak bro 1000 udah seneng. Beli 1000 kan beli untuk berapa? Ada orang beli 1000 berarti 1000 masker harus kita bagiin ke orang-orang kan? Gila bro itu market. Gila. Pusing coy. 17.000 bro. Gila kita kerja nih. Printing dari jam 1 kerja tuh sampai jam 12 malam packing. Ditanyain sih customer, nanya tipu gak kirim ya, padahal mau kita pusing. Kan nih buat temen-temen tuh yang suka nge-DM kita tuh. Tipu-tipu kita nggak mungkin mau tipu-tipu lah ngapain. Akhirnya di situ barulah duitnya melonjak ya kan? Iya, dari situ kita mulai bisa expand. Dari situ kita bisa punya sourcing banyak. Expandnya pas lagi corona, orang-orang butuh duit kita kasih duit. Intinya apa bro?
kita tuh emang awalnya mau intinya ngebantu orang, emang dilurusin aja sama Tuhan, dikasih aja duit yang kita juga nggak pernah expect kan gue udah bilang lu awal udahlah 1.000 aja gak usah terlalu mikirin 1.000 udah tenang. Tahunnya 16.000 anjir. 17.000 bro, gila. Emangnya sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang udah 4.000 lagi yang kita yang Java Field Mask. Ya 20 ribuan piece masker sudah ada di muka orang. Ya thank God lah buat customer. Ya sekarang investor kita ya customer kita sendiri sekarang. Sekarang ya kita bisa begini juga karena kalian sih menurut kita. Karena omelan kalian. Iya. Karena ya gitu lah. Ya kita tiap hari begini kan kita. Perjalanan panjang banget ya. Panjang banget. Sampai kita nyampe ke sini ya. Iya. Ya udah pokoknya itu ya kalian kalau mau denger ya cerita hidup kita ya dengerin aja terus podcast kita bro. Ya, pokoknya ini jadi Julio dulu, nanti kita lanjut lagi kenapa Java bisa berdiri ini. Kan Julio baru jelasin 50%an. Iya. 50%an lagi gimana kita bisa cerita ada ruko lah dan lain-lain gitu. Teman-teman, kalau kegesek-gesek itu baterai yang satu habis kameranya. Iya. Kita gesek-gesek aja ya. Next podcast guys. Next podcast ya. See you. Salam Hasla.